Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, sore ini saya akan berbagi tema, ya, bagaimana cara menjadi agen sembako dengan modal kecil tetapi untungnya mengalir. Ya, bisnis sembako merupakan peluang usaha yang akan terus hidup. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang akan terus mencari sembako setiap hari. Dan ini adalah peluang yang sangat menjanjikan. Bagaimana cara kita bisa menjadi agen sembako? Yang pertama, kita mesti menyiapkan tempat usaha yang strategis. Menyiapkan tempat usaha ini untuk menjaga keyakinan kepada customer atau kepercayaan customer terhadap kita sebagai agennya. Ya, menjaga kepercayaan kepada pengecer, menjaga kepercayaan terhadap distributor yang memasok produk kita ke gudang kita, dan juga sebagai tempat untuk berdagang sekaligus sebagai tempat untuk penyimpanan barang atau stok. Ya, jadi lokasi mesti strategis, minimal mobil bisa mudah untuk keluar dan masuknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki modal yang cukup. Tidak harus besar, tetapi cukup untuk operasional di awal. Ya, bisa kita gunakan untuk menyewa tempat. Ya, tapi kalau kita sudah memiliki tempat, nggak ada masalah. Kita gunakan untuk membeli barang yang fast moving item atau barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi yang laku keras. Dan yang ketiga, kita buatkan daftar sembako. Apa saja yang harus kita beli, apa saja yang harus kita stok. Ya, lupakan yang gampang rusak, misalnya sayur, buah, daging, ayam. Kita geser itu, kita siapkan produk-produk yang tidak mudah rusak dan atau penyimpanannya mudah. Ya, dan berikan merek. Artinya kita harus menyetok merek, tidak hanya satu merek saja, tetapi kita bisa stok merek-merek yang lain sehingga konsumen bisa memilih sembako yang bermerek A, B, C, dan lain sebagainya. Sehingga customer atau pengecer tidak kecewa dengan produk kita atau dengan barang-barang yang ada di gudang kita. Dan yang keempat, kita mulai mencari distributornya. Kita kerjasama dengan distributor sembako untuk merek-merek tertentu. Biasanya untuk merek-merek yang fast moving item atau merek-merek tertentu, kita bisa langsung mencari sales. Itu ada kerjasama yang harus kita lakukan dengan sales yang khusus di merek tersebut. Kemudian kita kerjasama dengan distributor-distributor yang memiliki kinerja yang tepat. Artinya begini, banyak distributor pada saat kita ingin produk kita dikirim hari ini, mereka tidak bisa. Jadi kita mesti juga melihat distributor yang komitmen dengan kita, artinya yang bisa mensuplai kita tepat waktu. Dan yang kelima, melakukan promosi dan pemasaran. Jangan salah, kita tidak akan bisa membuat agen kita menjadi besar hanya dengan duduk-duduk di rumah saja. Ya, meskipun menjadi agen, awal kita harus berpromosi, awal kita harus melakukan pemasaran yang tepat juga. Yang pertama, kita harus pasang spanduk atau banner bahwa di sini adalah agen untuk sembako. Ya. Kedua, display produk yang sedang Anda diskon. Misalnya produk-produk yang fast moving item. Biasanya beras, minyak goreng, ya, gula, itu display di sana dan berikan diskon khusus untuk beberapa hari saja. Sehingga orang yang datang ke sana, orang yang lewat, melihat dan langsung datang untuk membelinya. Ya, berikan diskon yang fast moving item. Promosikan melalui sosial media. Ya, dan datangi toko-toko yang kecil ini untuk menginformasikan bahwa Anda adalah agen untuk produk-produk fast moving item. Ya,
Anda harus datang ke toko-toko kecil dulu, ya, supaya mereka tahu bahwa Anda agennya dan mereka akan datang ke tempat Anda dan kita akan bekerja sama dengan mereka. Dan yang terakhir, kita berikan pelayanan yang khusus. Artinya pada saat dia datang ke kita, mereka tidak usah membawa mobil, mereka tidak usah menyiapkan transport, tetapi kita akan antar sampai di tempat. Ya, dan itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah jaga hubungan baik dengan pelanggan. Apapun bisnisnya, kesuksesan semua bisnis tentu sangat dipengaruhi oleh pelanggan. Sebisa mungkin kita harus menjaga kepercayaan yang sudah kita dapatkan dari pelanggan. Dalam hal ini adalah konsumen langsung, pengecer, dan toko-toko kecil. Ya, dengan kita lakukan sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Ya, jangan sampai pada saat kita dipercaya kemudian kita berikan produk yang jelek. Ya, misalnya telur yang rusak kita ikut kirim ke sana. Ya, kita memang tidak bisa melihat, tetapi kita berikan garansi. Seandainya ada barang yang rusak, maka dia bisa menukar tanpa ada biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan juga harus ramah. Jangan hanya pemiliknya, tetapi karyawan yang membantu kita wajib hukumnya untuk ramah dengan semua customer kita. Ya, jangan sampai kita kehabisan stok. Intinya begini, gudang kita harus cek setiap hari. Pada saat ada yang stok yang menipis, kita harus pastikan kita akan ada stok. Jangan sampai kehabisan. Karena ini akan mempengaruhi konsumen kita, pelanggan kita. Pada saat dia datang ke tempat kita, kemudian produknya, stoknya habis, dan dia akan kecewa dan pergi ke agen yang lainnya. Dan yang ketujuh, mengajukan kredit limit kepada distributor. Setelah kita memiliki banyak pelanggan dan mencapai omset penjualan, maka kita wajib dan kita harus mengajukan limit kredit kepada distributor. Artinya kita minta untuk pembayaran mundur. Ya, pada saat produk datang, kita bayar pembayaran pada saat produk yang datang di minggu berikutnya. Intinya mengendap satu kali dan pembayaran pada saat pengiriman berikutnya. Ya, dan distributor akan menagih ke kita setiap 1 minggu sekali. Ini keunggulan pada saat kalau kita bisa melakukan penjualan yang sangat maksimal dan bisa mencapai target. Intinya, menjadi seorang agen itu harus mampu menjual produk-produk yang banyak dan bisa mencapai target. Ya, setelah itu yang terakhir, yang ke-8 adalah memonopoli usaha agen sembako. Contohnya begini, pada saat kita mampu menjual minyak goreng, ya, minyak goreng kita per bulan sampai ribuan bungkus misalnya, atau ribuan pak, maka kita tidak usah ke distributor, maka kita bisa langsung deal dengan pabrik dan kita bisa minta harga yang jauh lebih murah dengan target yang lebih besar. Ya, itu artinya kita bisa memonopoli usaha sehingga agen-agen yang lain, sehingga toko-toko yang lain bisa mengambil ke tempat kita yang tentunya harga kita jauh lebih murah. Ya, maka kita akan mendapatkan harga yang lebih murah dan tentunya untung yang lebih besar. Inti menjadi agen adalah kita harus bisa memutar penjualan secepat mungkin meskipun untungnya kecil, tetapi kontinu. Saudara, itulah tips bagaimana menjadi agen sembako yang berhasil. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan Anda bisa menjadi agen sembako yang berhasil. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Salam dari dosen senior.